Halo sahabat Fometi, ketemu lagi dengan gue Alvin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Jadi kali ini gue mau ngebahas pertandingan antara Barito Putra melawan Persik Kediri. Jadi kalau kita melihat di pertandingan sebelumnya, Barito Putra harus kalah ya dari Persib Bandung dengan skor yang cukup besar, yaitu skornya 5-2 di kandangnya Persib Bandung. Kalau secara statistik, Barito Putra hanya mendapatkan penguasaan bola sebanyak 46%. Kesempatan menciptakan golnya mereka hanya sebanyak 5 kali dan hanya 3 kali yang mengarah ke arah gawang. Tapi bagus juga ya, karena berhasil 2 kali menciptakan gol. Nah, secara serangan pun mereka juga kalah. Mereka hanya melakukan 55 kali serangan. Dan sedangkan serangan berbahayanya mereka hanya melakukan sebanyak 18 kali serangan berbahaya. Nah, kalau gua melihat di pertandingan ini, sepertinya memang Barito Putra di pertandingan ini agak kurang bisa berkembang ya kalau menurut gua. Karena memang permainan Persib Bandung yang cukup bagus kalau menurut gua ketika sudah mulai dilatih oleh Luis Milla, membuat pemain Barito Putra agak susah untuk berkembang dan mencoba untuk memberikan perlawanan kepada Persib Bandung, karena secara permainan memang lebih dikuasai oleh Persib Bandung. Jadi bahkan di babak pertama kalau nggak salah Barito Putra itu pun harus ketinggalan sebanyak 4 gol, walaupun memang akhirnya mereka mampu mengejar ketinggalan 2 gol, tapi itu lebih ke arah kelengahan dari pemain Persib Bandung yang menurut gua karena sudah terlalu unggul, mereka jadi kurang begitu fokus dan mereka tidak bisa menjaga konsistensi dari lini pertahanannya mereka. Dan itu akhirnya pemain Barito Putra berhasil menciptakan gol dan setidaknya bisa mengejar ketinggalan. Dan sayangnya secara mental memang Barito Putra agak kurang berhasil ya kalau menurut gue. Padahal mereka bisa mempunyai kesempatan untuk menambah lagi ketinggalan gol mereka, bisa jadi bahkan mereka mampu mengejar, tapi ternyata mereka tidak bisa memanfaatkan tendangan penalti yang mereka dapatkan. Nanti kita lihat seperti apa di pertandingan selanjutnya, karena memang berbeda jauh secara permainan bahwa Persib Bandung lebih unggul dibandingkan dengan Barito Putra. Nah, kalau kita melihat pertandingan sebelumnya dari Persik Kediri melawan Arema FC, ya Persik Kediri harus kalah lagi di kandangnya mereka dengan skor 1-0 dari Arema FC. Kalau kita melihat secara statistik, Persik Kediri secara penguasaan bola mereka hanya mendapatkan 43%. Kesempatan menciptakan golnya hanya sebanyak 2 kali, tembakan ke arah gawangnya sebanyak 2 kali. Nah, sedangkan secara serangannya mereka hanya mendapatkan 87 kali serangan, kalah dari Arema FC, sedangkan serangan berbahayanya mereka sedikit unggul dibandingkan dengan Arema FC, yaitu sebanyak 57 kali serangan berbahaya. Tapi yang gue lihat di pertandingan ini sepertinya Persik Kediri memang banyak sebenarnya mendapatkan kesempatan. Mereka juga melakukan serangan-serangan balik. Mereka melakukan transisi positif yang bisa dibilang cukup baik. Tapi sayang, tingkat finishing mereka lagi-lagi tidak memberikan sesuatu hal yang bisa mengancam gawang lawan. Jadi dari beberapa kesempatan yang mereka dapat, ya kesempatan mereka terbuang dengan sia-sia kalau ngeliat final pass yang kurang bagus, ataukah memang tingkat finishingnya yang kurang bagus. Bahkan kesempatan menciptakan gol mereka hanya mendapatkan sebanyak 2 kali, dan itu yang gue lihat kurang begitu berbahaya. Jadi ya memang sepertinya Persik Kediri sampai sekarang saat ini masih belum banyak perubahan dibandingkan dengan kondisi mereka di awal musim. Bahkan kalau menurut gua dibandingkan dengan Persik Kediri di musim lalu, masih mending Persik Kediri musim lalu dibandingkan dengan musim ini, yang sampai saat ini gua nggak ada ngelihat perubahan yang ke arah membaik. Padahal mereka juga sudah mengganti pelatih. Ya memang ironisnya kemarin yang mengalahkan adalah mantan pelatih mereka. Dan Persik Kediri mereka sudah bagus bertahan, serangannya memang kurang begitu baik, mereka tidak menciptakan gol karena mereka bermain di kandang sendiri. Tapi akhirnya apa? Lini pertahanan mereka juga lengah, mereka harus dibobol oleh Arema FC dengan menggunakan set piece, yang akhirnya muncul pemain Arema FC dari belakang, dan pemain Persik Kediri tidak ada yang tahu bahwa akan ada pemain Arema FC yang muncul di situ, dan akhirnya Irsad Maulana berhasil menciptakan gol untuk kemenangan dari Arema FC. Ya, kita lihat nanti perubahan seperti apa di pertandingan selanjutnya untuk Persik Kediri ya. Nah, kalau kita melihat pertandingan antara Barito Putra melawan Persik Kediri, ini adalah ajang mereka untuk merebut poin sebenarnya.
Karena dua klub ini sama-sama berada di bawah papan klasemen sementara dan dua klub ini berada di zona degradasi. Kita lihat dulu statistiknya ya. Kalau secara pertemuan mereka 2 kali ketemu, Barito Putra berhasil menang 1 kali dan Persik Kediri berhasil menang 1 kali. Dan di pertandingan terakhir sepertinya Barito Putra lah yang memenangkan pertandingan dengan skor 2-0. Kalau kita melihat klasemen sementara saat ini ya, Barito Putra saat ini berada di peringkat 17 klasemen sementara. Mereka berhasil menang 1 kali, seri 1 kali, dan mereka kalah sebanyak 7 kali. Dan ini mereka masih ada keunggulan 1 pertandingan. Nah, Persik Kediri saat ini berada di papan klasemen sementara di peringkat 18. Mereka belum pernah menang. Mereka seri 3 kali dan mereka kalah sebanyak 7 kali. Secara gol per pertandingan, Barito Putra masih lebih baik dibandingkan dengan Persik Kediri, yaitu di angka 1 gol per pertandingan, sedangkan Persik Kediri di angka 0,4 gol per pertandingan. Jadi cukup rendah sekali produktivitasnya. Mereka hanya mampu menciptakan 0,4 gol per pertandingan. Sangat kecil sekali produktivitasnya. Dalam hal kebobolan memang Barito Putra angkanya lebih jelek dibandingkan dengan Persik Kediri, yaitu di angka 2,56 gol per pertandingan, sedangkan Persik Kediri di angka 1,6 gol per pertandingan. Nah, kalau gua ngeliat pertandingan ini memang kekuatan dari dua klub ini nggak jauh beda kalau menurut gua, tapi sayangnya memang kondisi Persik Kediri saat ini nggak begitu baik dan performa mereka pun mereka belum bisa merubah permainan mereka, bahkan lini serang mereka pun produktivitasnya hanya rendah sekali gitu loh. Nah, tinggal dilihat nanti bagaimana Persik Kediri dalam hal bertahan, mereka mampu berkonsentrasi apa tidak. Tapi sangat disayangkan memang Persik Kediri ketika bertahan dengan dari set pieces itu agak bermasalah kalau menurut gua, dan sepertinya Barito Putra cukup kuat dalam hal set piece, karena memang beberapa kali gol yang diciptakan oleh Barito Putra berdasarkan dari set piece. Jadi kalau menurut gua nih, pertandingan ini kemungkinan akan dimenangkan oleh Barito Putra, apalagi Barito Putra didukung oleh pendukungnya mereka. Mereka bermain di kandang. Peluang Barito Putra untuk memenangkan pertandingan ini cukup besar, dan ini adalah saatnya mereka untuk mencoba untuk keluar dari zona degradasi. Oke? Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa saksikan terus berita mengenai sepak bola Indonesia di channel ini. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.